Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kehadiran kita di majelis ini sebagai bentuk kecintaan kita terhadap dinul Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kajian dimulai, kami mewakili dari teman-teman LKI dan juga Takmir Masjid Al-Ikhlas mengucapkan jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu semua yang ikut serta membantu berpartisipasi dalam kegiatan dakwah kami. Dan juga perlu kami informasikan, kemarin sudah 2 hari yang lalu, alhamdulillah, pembangunan Masjid Al-Ikhlas Putra di Pondok Putra sudah mulai dikerjakan, yaitu mulai penggurukan, karena posisi tanah di sana itu agak miring, jadi perlu dihuruk sehingga bisa datar ya. Alhamdulillah tadi hari ketiga pengerjaannya mengerahkan 1 dump truck dan juga 1 bego untuk meratakan lahan di pondok atau di Masjid Al-Ikhlas Putra. Kami ucapkan juga jazakumullah khairan, semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum acara dimulai sedikit Ustadz, kenapa kita kok harus memprioritaskan pembangunan masjid, itu kok harus diprioritaskan, itu mungkin bisa dijelaskan sedikit alasannya apa Ustadz? Ya. Alasan kenapa kita memprioritaskan pembangunan masjid, yaitu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dimanapun beliau berada di suatu tempat, yang pertama kali beliau perhatikan itu adalah membangun masjid. Membangun masjid. Ya, membangun masjid di tempat tersebut. Beliau singgah di Kuba, beliau bangun masjid Kuba. Kemudian beliau sampai di Yasrib, maka beliau bangun Masjid Nabawi ya. Kenapa? Karena masjid itu adalah sumber cahaya ya. Masjid itu adalah sumber cahaya. Kalau suatu tempat itu ada masjidnya dan diperhatikan betul masjidnya menjadi pusat kegiatan, maka tempat tersebut akan betul-betul bercahaya, yaitu menyinari, memberikan hidayah kepada orang yang di sekitarnya ya. Makanya kita datang ke masjid itu diajarkan doa Rasulullah SAW, wa maj'al fi qalbi nuron ya, jadikan di hatiku ada cahaya, sampai terakhirnya waj'alni nuron, jadikan aku adalah cahaya, bisa ngajak orang berbuat baik, bisa memberikan hidayah, jembatan hidayah kepada yang lainnya. Jadi masjid menjadi prioritas karena dia sumber keberkahan, sumber hidayah, dan itu kebutuhan kita. Karena kita butuh selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid ini adalah tempat terbaik yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masjid adalah Baitullah, rumah Allah ya. Artinya di situ kita ngobrol, artinya munajat itu ngobrol berdua dengan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajat-hajat kita, dan kita juga butuh ketentraman hati, ketenangan jiwa, dan itu ada di masjid. Ya, terima kasih Ustadz. Semoga bisa menjadi motivasi kepada kita semua agar lebih memperhatikan tentang masjid yang kita bangun gitu ya. Langsung saja kepada beliau Ustaz Dr. Muhammad Hambal Sofyan, waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan materi selanjutnya. Monggo Ustaz.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus sholihat. Atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengerjakan, dimudahkan bagi kita untuk mengerjakan amal-amal soleh. Termasuk diantaranya adalah amal soleh ta'lim, ngaji ya. Kenapa? Karena ta'lim itu adalah sebagai pengingat bagi kita bersama agar kita ini sadar diri kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian beralih hati menjadi hambanya dunia, menjadi hambanya harta, menjadi hambanya pakaian dan yang lainnya, karena pasti kita akan sengsara. Rasulullah SAW katakan, ta'isa abdud dinar wa ta'isa abdud dirham wa ta'isa abdul khamisah. Sengsara ya, celaka para budak uang dinar, para budak harta, dan celaka sengsara para budak pakaian. Artinya yang jadi perhatian bagi dia hanya fashion saja. Pindah dari satu toko ke toko yang lain, kerjaan hariannya hanya itu saja. Kalau dulu memang harus pindah dengan badan kita, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang lebih mudah lagi, tinggal tiduran di kasur, kemudian kita pindah dari satu toko Shopee ke toko Shopee yang lainnya. Rasulullah katakan ta'isa abdul khamisah. Kenapa? Karena kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita akan tentram, kita akan bahagia manakala kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menantikan kehadiran kita. Allahu asyaddu farahan bi taubati abdih. Allah sangat gembira dengan taubat hambanya, dengan kembalinya hambanya selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat itu adalah dari jauh kemudian mendekat ya. Kita ini adalah hamba Allah, karena setan kita kemudian menjauh dari real tauhid kita. Dan dengan peringatan dari Al-Quran dan Sunnah kita dikembalikan lagi. Salah satu diantaranya adalah wasilahnya adalah dengan ta'lim ya, ikut ngaji, mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ta'lim, mengkaji Al-Quran dan Sunnah ini menjadi ilmu yang paling mulia, sebagaimana dikatakan oleh Dr. Fathi Hijazi, salah seorang ulama Azhar. Beliau katakan asyraful ulum ma qarrabal abda li maulah. Ilmu yang paling mulia adalah ilmu yang mampu mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya ya. Ilmu yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan artinya seorang hamba ini karena perangkap setan itu biasanya terbawa tanpa dia sadari, terbawa dia menjauh. Apalagi dunia yang sifatnya itu adalah gurur, sifatnya menipu, melupakan kita dengan tujuan utama kita. Allah menciptakan kita di atas muka bumi ini ya. Maka dengan ta'lim ini kita selalu diingatkan untuk kembali mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ilmu yang mengkaji tentang ini itu disebut sebagai asyraful ulum, ilmu yang paling mulia ya. Jadi ukuran kemuliaan ilmu itu di sini. Ilmu apapun kalau menjadikan seorang hamba itu jauh dari Allah, itu adalah ilmu yang sia-sia ya. Sebaliknya ilmu ya, artinya kembali kepada kita belajar apa ini. Kalau semakin belajar itu semakin rajin sholat, semakin belajar itu kita semakin ngaji, rajin ngaji, megang Al-Quran.
Nah, itu bagus ilmunya. Ya. Tapi kalau semakin belajar kita semakin lupa sholat, ya, dan yang lainnya, lupa ngaji, maka itu adalah bagian dari perangkap-perangkap setan. Ya. Jadi kita melihat pada kesibukan kita hari-hari. Apakah kesibukan kita sehari-hari itu lebih mendekatkan diri, mengingatkan diri kita? Apakah kawan kita itu lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah, ataukah tidak? Kalau ya, itu adalah kawan terbaik. Kalau tidak, ya itu buruk, bagian dari perangkap setan. Demikian juga pasangan kita, istri kita. Kalau istri kita itu menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu istri yang terbaik. Namun kalau tidak, itu lampu kuning bagi kita, agar kita ini sadar diri, agar selalu saling ingat mengingatkan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang yang saling berkasih sayang di dunia itu nanti pada hari kiamat itu akan menjadi musuh bebuyutan. Musuh yang pertama kali dicari. Kalau di dunia itu yang pertama kali dicari karena yang paling dicintai, nanti di akhirat itu yang pertama kali itu dituntut. Kenapa nggak ingatkan saya? Ya. Aduun menjadi musuh ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang yang membangun kecintaannya di atas takwa. Orang yang membangun hubungan sesamanya di atas takwa. Orang yang membangun hubungan pertemanannya juga di atas ketakwaan, ya. Jadi kalau kita bingung mencari ketentraman, maka jalan ketentraman itu adalah itu, dengan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, kalau nikmat tersebut menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan kita menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah nikmat sesungguhnya. Namun kalau nikmat tersebut, kekayaan tersebut menjadikan kita ini lupa, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan kita juga kalau itu menjadikan kita itu lupa dengan sholat jamaah, lupa dengan ngaji, maka itu adalah baliyah. Kata Abu Hazim, kullu ni'matin la tuqarrib minallahi fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah baliyah, bala, musibah yang berwujud nikmat, ya. Jadi segala sesuatu itu adalah ukurannya ini, agar kita sadar diri. Mungkin kita terkadang dapat pekerjaan, Masya Allah luar biasa ini, hasilnya banyak, tapi itu tipuan belaka, ya. Karena dari situ kemudian kita lupa sholat, lupa ngaji, lupa macam-macam, bahkan lupa keluarga, dan ujung-ujungnya ya terperangkap tadi itu. Hasil yang begitu banyak ternyata lenyap gitu saja, malah kita terjerat dengan hutang, ya. Maka Islam itu mengajarkan kepada kita akhir sesuatu, ya. Gimana hakikat akhirnya ini? Apakah ini menjadikan kita ini tentram hidup atau tidak? Ya, lihatnya di situ, bukan hanya awal, tampilan ini banyak, ya. Karena yang tadi mending sesuatu yang kita dapatkan itu adalah tidak terlalu banyak, tapi kita ini bisa hidup, ya, hidup tetap menjaga sholat jamaah, kemudian ngaji, ketemu dengan kawan-kawan, saling mengingatkan, itu yang patut kita syukuri. Dan yang lebih lagi yang patut kita syukuri itu adalah nikmat, ya, nikmat keimanan, nikmat Islam. Itu patut kita syukuri. Kenapa? Karena itu adalah sumber ketentraman. Karena dengan Islam, ya, faedahnya dengan Islam, keimanan, dengan hidayah,
kita akan mendapatkan kelapangan dada, kelapangan hati. Sebaliknya mereka yang jauh dari hidayah pasti sesak dadanya, ya. Allah katakan, "Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah ingin memberikan hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan baginya Islam, ya. Menerima Islam, mendapatkan hidayah sehingga hidupnya tentram, tenang, ya. Dan ini terbukti, ya. Berapa banyak mereka yang awalnya mungkin bekerja pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan banyak harta, tapi kemudian di puncaknya dia resign, ya. Dia mengundurkan diri, memilih kerja yang biasa, tapi dia dapatkan ketentraman itu, ya. Sedangkan yang baru-baru betul-betul ngejar karirnya, dia yang di puncak, dia lepas itu, ya. Kenapa? Karena ternyata ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini syubhat, sehingga hidupnya selalu kacau, ya. Memang uang pernah dia pegang, tapi kemudian di ujung-ujungnya banyak terperangkap dia, ya. Makanya ayat ini menjelaskan kepada kita, jadi barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kasih hidayah kepada dia, maka Allah pasti akan lapangkan dadanya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dhayyiqan. Barang siapa yang Allah kehendaki tersesat karena dia memilih jalan sesat tersebut, maka yaj'al sadrahu dhayyiqan, Allah jadikan hatinya itu sempit, sesak hidup, ya. Artinya kalau kita ingin lapang hidup kita, tenang hidup kita, mendekatlah kepada hidayah, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fisilmi kafah, ya. Dengan betul-betul seluruhnya, segala sisi kehidupan kita atur dengan konsep Islam, maka kita akan mendapatkan kelapangan, ya. Kalau tidak, maka ada kesempitan, sesak dada, kemudian maksudnya ada harta tapi nggak tenang, nggak tentram, ya. Tapi kalau kita bisa mendapatkan hidayah Islam, ada harta, tahu jalan untuk menyalurkan harta, masjid sedang dibangun, salurkan, dia lapang dadanya. Tapi mereka-mereka yang nggak mendapatkan hidayah, hartanya dia pegang banyak, tapi dia salurkan kepada jalan-jalan yang nggak jelas, jalan-jalan yang kemudian menjadikan hartanya sirna begitu saja, nggak ada hasilnya, ya. Sama-sama hilang, ya. Tapi kalau masuk ke jalan yang benar, ke masjid tentunya, pasti kita akan dapatkan nanti di akhirat luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah hambanya dengan tangan kanannya, kemudian Allah kembangkan, ya. Jadi seperti saham, ya, kecil kemudian dikembangkan. Kalau manusia yang kembangkan kadang rugi, kadang untung. Tapi kalau Allah yang kembangkan itu dijamin pasti beruntungnya. Allah kembangkan jadi sebesar gunung, ya. Jadi itu adalah jalan ketentraman, ya. Jadi kalau kita ngelihat orang ini masya Allah kaya raya, tapi ya nggak ngerti cara menyalurkan hartanya, yang satunya biasa-biasa saja tapi masya Allah semangat, ya. Semangat menyalurkan hartanya. Ada yang nggak punya harta sama sekali, tapi dia bersemangat, ya. Orangnya cerdas, ya. Agar dia bisa sedekah 100 juta, maka dia semangat nge-share, ya. Jadi jembatan kebaikan. Nah, setiap orang sedekah lewat jembatan dia dapat ini, ya, lewat nge-share, ya. Jadi kalau ada peluang amal soleh, ya jangan berpangku tangan. Saya nggak punya duit tuh, jangan seperti itu. Kita agama Islam itu agama yang enak, ya. Nggak punya duit, ada jalan yang lain. Manfaatkan, ya, manfaatkan grup-grupmu, ya. Dari situ engkau akan mendapatkan pahala, karena Allah itu maha tahu. Oh, ini lewat jalur siapa ya? Ya itu akan dapat, ya. Syukur-syukur double, dia ngeluarkan, dia yang ini, ya.
Jadi itu mukadimah ya, mukadimah pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu hadis yang ke-10 ya, tentang kelapangan ya, kelapangan dalam beragama. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazal al-mu'min fi fashatin min dinihi ma lam yusib daman haraman ya. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalul mu'min, seorang mukmin itu akan selalunya berada dalam fi fashatin min dini, dalam kelapangan agamanya. Hidupnya akan tentram, ayem, semangat ibadah. Itu fashatun fi dini ya. Jadi jalan kebaikan kan banyak ya. Jadi berbagai macam jalan kebaikan dia kerjakan, tidak mesti yang berat, yang ringan-ringan juga dia terpacu untuk mengerjakannya. Ya. Fi fashatin min dini, ya. Seorang mukmin itu akan selalu berada dalam kelapangan agamanya, menikmati ketentraman hidayah ya, dan semangat di dalam mengamalkan agamanya. Malam yusib daman haroman, selama dia tidak kena darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama tangannya itu bersih dari darah manusia. Maksudnya selama dia tidak membunuh seorang mukmin. Tapi kalau dia sudah membunuh seorang mukmin, maka fashah, kelapangan agama itu akan hilang dari dia, akan dicabut dari dia. Dia tidak akan merasakan ketentraman jiwa, ketenangan hati, dia akan selalu bingung. Dan itu menjadi pembuka bagi dia untuk mengerjakan jarima-jarima, kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang lebih dalam lagi ya. Jadi itu pembatas. Makanya Islam sangat mewanti-wanti jangan sampai mudah-mudah menghalalkan darah seorang mukmin ya. Jangan sampai terbawa nafsu untuk membunuh seorang mukmin. Makanya hadis-hadis menganjurkan kepada kita untuk bersabar, serahkan kepada ahlinya ya. Kalau ada masalah serahkan kepada penguasanya ya. Jangan ditangani sendiri ya. Kecuali kalau terpaksa ya, karena kemudian mau dibunuh, membela diri, kemudian dia terpaksa itu ya. Tapi kalau selama dia bisa menghindar ya, selama dia bisa menghindar, maka jangan sampai itu terkena. Kenapa? Karena berat ya. Rasulullah katakan dia akan susah hidupnya, nggak akan tenang, nggak akan tentram. Demikian juga dalam beragama, susah dalam beragama itu ya. Makanya dalam ayat itu sampai ada ancaman-ancaman yang berat bagi mereka yang membunuh seorang mukmin ya. Jadi Syekh Utsaimin di dalam menjelaskan hadis ini beliau mengatakan azmatis syariah min sya'nid dima wa hiya awwalu ma yuqda fihi yaumal qiyamah bainal khalaik. Syariat Islam itu sangat menganggap besar urusan darah ya, mewanti-wanti. Makanya la yaqulur rajul li akhihi ya kafir. Janganlah seorang mukmin itu berkata kepada saudaranya wahai kafir ya. Idza qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a ya. Faqad ba'a ahaduhuma bi faqad ba'a bi ahaduhuma. Jika seorang itu mengatakan kepada saudaranya, menuduh kafir saudaranya, maka label tersebut akan kembali ke salah satu dari keduanya. Kalau keliru maka kembali kepada dia ya. Kenapa demikian? Agar tadi, karena ada kelanjutannya. Kalau menuduh seorang itu kafir, menjadikan darahnya menjadi halal kan gitu. Itu efek beratnya kan di situ.
Makanya diserahkan kepada ahlinya. Kalau engkau bukan seorang qadhi, bukan seorang hakim, maka jangan. Karena itu adalah hak seorang qadhi, bukan hak kamu. Kenapa? Karena nanti akan berakibat fatal rusak. Makanya di sini dikatakan azamati syariah min sya'nid dima. Wa ya awal ma yuqdha fihi yaumal qiyamah. Dan urusan darah ini adalah jarimah yang pertama kali ditegakkan persidangannya nanti pada hari kiamat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang berat, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ya, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah murka kepada dia. Jadi kalau Allah murka, maka Allah cabut rahmatnya. Dia akan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau seorang dijauhkan dari rahmat Allah, ya susah hidupnya. Ya, akan penuh dengan problematika. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah, bukan hanya murka, Allah melaknat dia. Wa adalahu adzaban azima, dan Allah akan siapkan azab yang sangat berat. Ya. Makanya dalam ini, ketika dalam Islam itu sangat berat sekali. Ya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat menghargai jiwa seseorang, menghargai darah seseorang. Kenapa demikian? Karena kalau tadi, ya, kalau dia membunuh dengan sengaja, maka hukumannya qisas. Kalau ahlinya mau maafkan, maka harus bayar denda. Dendanya itu adalah 100 ekor unta. Kalau unta itu harga 20 juta, maka 2 miliar. Kalau 30 juta, ya 3 miliar. Ya. Kalau hukum Indonesia berapa? Penjara berapa tahun? Ya. Denda berapa? Sedikit. Ya. Jadi Islam itu sangat ini menghargai jiwa seorang mukmin. Ya. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW katakan bahwa hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya nyawa seorang mukmin. Ya. Itu menunjukkan kita ini makhluk sangat dihargai dalam Islam. Ya. Maka marilah kita betul-betul menjadikan Islam itu sebagai jalan hidup kita, way of life kita. Kenapa? Karena kita akan menjadi makhluk yang berharga. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Demikian juga walqad karramna bani Adam. Kami betul-betul memuliakan manusia. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi kalau nggak mau dengan Islam, nggak mau mengamalkan syariat Islam dalam diri kita, maka kita akan kembalikan kepada derajat yang paling rendah. Ya. Jadi semuanya kembali kepada diri kita. Kita mau mengamalkan Islam, maka Allah akan muliakan kita. Kalau kita tidak mau mengamalkan, maka Allah akan merendahkan kita. Ya. Maka ada beberapa pelajaran yang kita bisa peroleh dari hadis ini. Yang pertama, membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan Islam adalah dosa besar yang bisa mengancam status keislamannya. Ya. Saya ulangi bahwa membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan Islam adalah dosa besar yang bisa mengancam status keislamannya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan tadi, kita itu akan berada dalam kelapangan agama kita selama kita tidak membunuh, tidak jatuh pada perbuatan membunuh, menghilangkan nyawa seorang mukmin. Kalau kita jatuh di situ, maka hilang kelapangan agama kita, terancam agama kita ini terancam. Ya.
Makanya di dalam riwayat yang lain juga dijelaskan, ya. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, yaitu dalam Sunan Abi Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yazalul mu'min mu'niqan salihan ma lam yusib daman haraman fa idza asaba daman haraman ballah, ya. Jadi seorang mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan mu'niqan salihan. Nah, jadi mu'nikan itu adalah sari'us sair ilallah. Dia akan selalu bersemangat mendekatkan diri kepada Allah dengan banyaknya amalan, ya, semangat beramal taat, ya. La yazalu mu'nikan salihan ma lam yusib daman haraman, selama dia tidak terkena darah haram, membunuh seorang mukmin yang lain, mendolimi mukmin yang lain, mendolimi darahnya. Kalau sudah terkena, maka dia akan balah. Balah itu adalah yakni a'ya wa ahlak. Dia akan binasa, dia akan buta, artinya tidak melihat lagi kelapangan, tidak merasakan lagi kelapangan dalam beragama. Fayangqati bihi sair, ya. Mau ibadah juga malas, ya. Wa rubbama la yuwasilu ba'da dzalika fayajurru hadza dzam ila ma huwa akbah. Dan boleh jadi dosa ini menjadi pembuka bagi dia untuk masuk ke dalam jarimah-jarimah pelanggaran-pelanggaran yang lebih berat lagi, ya. Jadi itu tabiat, ya. Karena jiwa manusia ini sangat berharga. Maka ketika seorang menghilangkan nyawanya, maka Allah akan jadikan dia ini seperti orang bingung, linglung. Dia akan bingung, linglung. Dalam beragama juga seperti itu, bingung, linglung, ya. Dalam hidup bermasyarakat juga bingung, ya. Kemudian dia tidak merasakan lagi kelapangan dalam beragama. Diberikan pengingatan-pengingatan, enggak bisa, ya. Enggak semangat beragama, mengamalkan agama. Demikian juga ya, buntu dia cara berpikir, ya. Dan itu Allah sampaikan, ya, sampaikan saat Nabi Musa juga seperti itu, padahal dia membunuh seorang kafir, ya. Wa qatalta nafsan fanajainaka minal gham, ya. Engkau ingatlah saat engkau sudah membunuh jiwa, satu jiwa, ya, orang Mesir. Fanajainaka minal gham, ya, kamu bingung kemana-mana, harus lari kemana-mana, bingung. Maka kemudian kami selamatkan kamu dari kegundahan tersebut, ya. Jadi itu tabiatnya. Padahal ini Nabi, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita jangan pernah menganggap remeh, mendolimi darah seorang mukmin, ya, karena itu berat akibatnya. Hidupmu nggak akan bisa tenang. Dan di sini setan yang akan tadi, setan itu betul-betul memanfaatkan peluang, memberikan tadi semangat kepada orang ini, engkau pemberani begini, sehingga dia lupa diri. Tapi kalau dia ini betul-betul menjaga akalnya, berpikir, ya, berpikir normal, maka berpikir tenang, maka dia akan tadi pilih jalan yang menyelamatkan dia, ya. Mungkin dia kemudian lupa diri, kemudian hilang semua kebahagiaan dia. Dia harus dipenjara, kemudian begini, kejar-kejar, nggak akan bisa tenang. Maka konsep ini sesuai sekali dalam hidup bermasyarakat, ya. Diwanti-wanti jangan sampai. Kalau kamu mendolimi harta seseorang itu masih ada peluang, ya, peluang begini begitu, pintu tobat itu mudah. Tapi kalau sudah zalim dengan darah seseorang, ya, mudah untuk menumpahkan darah seseorang, maka itu hidupmu, kamu akan susah, akan cabut ketenangan hidup kamu, dan kau akan bingung agama kamu, hidup kamu bingung, agama kamu juga tertutup, ya.
Maka sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam seperti itu. Ya. Cuman kita ini hidup. Kita ini sedang hidup di akhir zaman. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita mereka yang hidup di akhir zaman itu akan menemui al-haraj. Ya, pembantaian, pembunuhan. Ya, mudah bagi seseorang itu untuk menghilangkan nyawa seseorang. Itu akhir zaman. Jadi agama sudah tidak terlalu dipedulikan lagi, sehingga kehidupan di akhir zaman juga karena tadi banyaknya haraj, pembantaian sehingga ketenangan juga hilang. Ya. Jadi cuman selama kita tadi berpegang teguh dengan agama kita, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang dibenarkan oleh agama kita, mana yang tidak, maka insya Allah kita akan diselamatkan. Ya. Dan ini menghilangkan nyawa itu adalah bagian dari dosa yang sangat besar sekali. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Qila wa ma hunna ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, apa itu 7 yang membinasakan ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, asyirku billah. Pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wasihru, ya, dosa sihir, berhubungan dengan makhluk halus untuk mencelakakan orang lain. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala membatasi kita dari yang gaib. Itu adalah untuk kemaslahatan diri kita. Allah membatasi mata kita dari melihat yang gaib, itu untuk kemaslahatan diri kita. Allah membatasi kemampuan telinga kita dari yang gaib, itu untuk kemaslahatan kita biar hidup tenang. Ya, kita bisa bayangkan kalau Allah tidak membatasi, kemana-mana kita jalan akan takut. Kenapa? Karena makhluk jin itu bentuknya menakutkan. Ya. Jadi kemana-mana bingung ada. Makanya Allah batasi. Demikian juga telinga kita, pendengaran kita Allah batasi. Kalau tidak kita nggak bisa tidur karena dengar jeritan-jeritan berbagai macam makhluk. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kunci perlindungan kepada kita. Ya, agar tidak diganggu makhluk tersebut. Ya. Maka Allah mengajarkan kepada kita doa-doa perlindungan. Ya, ketika kita baca maka kita terlindungi. Jadi meskipun jin ini bisa lintas batas menembus rumah kita, tapi ketika kita tutup dengan bacaan basmalah maka langsung terlindungi. Makanya ketika kita masuk ke WC, kata Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW idza dakhalal khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Rasulullah kalau masuk WC itu beliau mesti baca doa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari gangguan setan laki-laki dan setan betina. Ya, kenapa? Karena WC itu tempatnya setan, tempat tinggal setan itu WC. Ya, dengan seperti itu maka ketika kita buka pakaian kita sudah langsung terlindungi, nggak bisa diganggu mereka. Ya. Kemudian waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Dan 7 diantara 7 yang membinasakan itu adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Seorang mukmin itu haram darahnya, ya, kecuali yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenarkan dalam syariat Islam maka itu diperbolehkan. Itu pun ditata dengan begitu bagusnya, ya, agar tidak semua orang itu bebas berbuat, tapi ada aturannya. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 'Allahu Akbar, Allahu Akbar, 'Allahu 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 Ak
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ya, kita lanjutkan sebentar. Pelajaran yang kedua yang kita bisa peroleh dari hadis ini, bahwa Islam itu menjaga jiwa, kehormatan dan harta orang Islam. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan harta, maka harus dengan cara yang dibenarkan. Jangan mendolimi harta orang lain. Demikian juga kita betul-betul menghargai, ya, menghormati, ya, status, ya, jiwa seseorang yang terlindungi. Jangan mudah, ya, jangan terperangkap dengan pemahaman-pemahaman yang mudah, ya, pemahaman-pemahaman yang mudah menghalalkan darah orang lain. Salah satu diantaranya adalah dengan pemahaman Khawarij. Jadi mereka mudah menghalalkan darah Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lain, ya. Dan terbalik pemahamannya. Jadi ketika ada, ya, yang menjadikan khalifah itu murka waktu itu terjadi untuk membantai orang-orang Khawarij itu. Jadi ketika ada sahabat itu suami istri, ya, ya, dia lewat kemudian diuji apakah ini masuk kawan dia atau tidak. Pemahamannya ikuti pemahaman keumuman sahabat atau
seperti pemahaman dia, ya, diuji begini-begini, ternyata ini adalah ikut pemahaman para sahabat yang lain, ya. Maka kemudian dia bunuh, ya. Kemudian setelah itu orang ahlu kitab membawa barang dagangan, ya. Ya. Di situ ada habis membunuh kemudian lewat, ya. Orang ahli kitab ini kemudian, ya, mereka menginginkan harta dagangan orang ahli kitab itu. Tapi tadi ini sudah ketakutan ahli kitab ini. Kata orang Khawarij ini, loh, kita tidak akan ngambil kecuali dengan harga. Pasti kita akan beli, kita kasih. Ya. Kata ahli kitab ini, kenapa engkau dengan harta saya yang orang kafir ini kalian betul-betul menjaga, tidak mau mengambilnya dengan paksa, tapi dengan seorang muslim, ya, yang tadi itu kawan kalian mudah untuk menghilangkan nyawanya, ya. Inilah keterbalikan cara berpikir, ya. Ketika seorang terjerumus dengan aliran Khawarij yang mudah menghalalkan darah orang lain. Padahal dalam Islam pemahaman yang benar sesuai dengan hadis Nabawi bahwa darah seorang muslim itu betul-betul terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan la tahasadu, jangan saling hasad, karena itu akan menjadikan kalian mudah untuk menumpahkan darah, mencelakai saudara kalian. Wala tanajasu, demikian juga dalam berbisnis, berbisnislah dengan cara yang bagus, jangan saling menjatuhkan, saling ini, ya, menipu dengan cara tipu dan yang lainnya. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci, jangan menyebarkan ujaran-ujaran kebencian, ya, jangan saling benci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah menjual di atas penjualan saudara kalian, tapi wakunu ibadallah ikhwana, hiduplah tenang, tentram dengan menjunjung tinggi ukhuwah imaniyah. Karena al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yadlimuhu, enggak boleh menzaliminya, wa la yakhdhuluhu, tidak boleh membiarkan dia terdolimi, wa la yahkiru, jangan menghinanya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, dan beliau menunjuk ke dada beliau 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslim, ya. Cukup seorang itu dikatakan buruk, jelek kalau dia sudah berani menghina saudaranya seorang muslim. Qulul muslim alal muslim haram, setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Jadi kalau kita saling melindungi kehormatan, saling menjaga harta, saling menjaga jiwa kita, maka itulah ukhuwah imaniyah, ya. Dan penyakit yang paling buruk itu adalah hasad, ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, tuba ilaikum daul umam, ya, telah menyebar kepada kalian itu penyakit umat-umat terdahulu yang menjadikan mereka porak-poranda, ya, yaitu al-hasad wal baghdha, ya, saling iri dan saling benci. Ala innaha hiyal halikah, ketahuilah sesungguhnya hasad dan membenci saudara yang lain itu adalah halikah, ya, mesin pencukur, ya, pisau cukur, ya, kalau dulu nggak ada mesin, ya, pisau cukur itu, ya. La aqulu tahliku syar, saya tidak mengatakan itu mencukur rambut, tapi itu adalah walakin tahlikud din, itu mencukur agama kalian, ya, menghilangkan agama kalian. Mungkin kalian hanya mengatakan muslim mukmin, tapi enggak ada itu, karena sekalian cukur sendiri itu. Penyakit utamanya itu adalah hasad, ya, iri. Yang kedua adalah al-bughdu, kebencian. Maka jangan sampai setan berhasil menjadikan diri kita ini benci dengan saudara kita yang lain. Jangan sampai kita pelihara sifat hasad di antara kita. Maka kita saling tawadhu, saling menjaga ukhuwah, karena masing-masing dari kita punya hak dari diri kita, hak ukhuwah. Maka itu patut kita
junjung tinggi. Jangan sampai kita terjerumus pada dosa menghilangkan atau menumpahkan darah seseorang, karena itu adalah awal ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Ya, jadi kasus pertama kali nanti akan disidangkan pada hari kiamat itu adalah kasus darah. Ya, apakah kamu pernah memukul saudaramu atau sampai menghilangkan nyawa saudaramu? Nah, itu yang paling parah ya. Maka jangan sampai kemudian dengan sengaja maupun tidak sengaja. Termasuk yang tidak disengaja, sepedaan ngawur, antar kemudian sampai nabrak orang, ya, itu juga harus hati-hati ya. Karena jangan sampai kita terjerumus itu susah sendiri ya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang disampaikan oleh beliau Ustadz Hambal, dan selanjutnya sesi tanya jawab. Monggo dari Bapak Ibu, barangkali dari pemaparan beliau ada yang kurang jelas. Monggo Pak Bafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya. Ada dua dosa yang di dalam Al-Quran dan di dalam hadis juga disebutkan bagaimana sangat besarnya. Dua-duanya adalah dosa-dosa besar. Namun di Al-Quran disebutkan al-fitnatu asaddu minal qatli. Jadi fitnah itu lebih kejam, lebih berat daripada pembunuhan. Ini yang dimaksud fitnah yang bagaimana, Ustaz? Ya. Kita jazakallah khairan atas mohon penjelasannya, Ustaz. Jadi para sahabat waktu itu sempat ya jatuh kepada, kan di Islam itu ada 4 bulan yang disucikan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab ya. Itu nggak boleh berperang di dalamnya. Cuman ada sahabat yang kemudian tadi terjerumus pada peperangan di bulan haram, mungkin lupa atau apa ya. Sehingga ini dijadikan oleh orang-orang kafir untuk tadi jadi senjata untuk memojokkan Islam ya. Jadi Islam itu agama apa ya. Buktinya dia tidak menghormati bulan haram, bulan suci ya. Maka kemudian Allah turunkan ayat pembelaan, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah syirik, berbuat syirik itu lebih berat dari dosa pembunuhan ya. Makanya tadi termasuk 7 yang membinasakan itu adalah asyirku billah, mensekutukan Allah ya. Jadi yang dimaksud dalam ayat tersebut itu adalah yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti yang kita pahami fitnah lebih kejam dari pembunuhan, yaitu memfitnah orang ya. Memang sama-sama kejam juga menfitnah. Maksud fitnah Indonesia itu adalah membuat kabar buruk, itu kan bagian dari tadi mendolimi kehormatan seseorang, itu juga kejam. Memang terkadang ya lebih kejam juga. Kenapa? Karena dia kemudian membunuh karakter orang ini. Orangnya masih hidup, tapi harga dirinya hilang karena disebarkan fitnah-fitnah yang ada. Ya, hasil semuanya dilarang. Ya. Karena seorang mukmin itu dilindungi hartanya, jiwanya, demikian juga kehormatannya. Jangan sampai kemudian kita jatuh kepada pemahaman yang mudah, ya, yang mudah menghina orang lain. Oh, dia itu begini-begini boleh karena dia dianggap sebagai ahlu bid'ah dan yang lainnya. Sehingga kita mudah, lisan kita itu mudah menjelek-jelekan, menyebarkan aib ya, padahal itu juga dilarang, kita dilindungi ya. Ya.
Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari ibu-ibu Ustaz. Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana jika ada kakak adik yang tidak pernah bermuamalah, tidak ada kebencian dan pernah maksudnya tidak ada kebencian dan kecintaan loh. Apakah hubungan seperti ini termasuk hadis Rasul yang intinya tidak boleh bermusuhan melebihi 3 hari? Ya mungkin ini kurang akur aja Ustaz, mungkin sampai melebihi 3 hari, intinya mungkin seperti itu Ustaz. Jadi kalau ada adik kakak yang kemudian tadi mungkin ada masalah, kalau tadi di situ disebutkan tidak cinta tapi tidak benci, ada kebencian dan kecintaan. Gak cinta dan gak benci itu. Artinya seperti orang biasa yang lain, dulur kayak gak dulur. Ya itu juga tadi tidak diharapkan ya. Jadi kalau kita terjerumus pada seperti itu ya kita sadar diri Islam itu dengan ukhuwah imaniyah saja betul-betul dianjurkan, apalagi menjaga saudara betul-betul senasab ya. Jadi itulah pentingnya saling mengingatkan, karena setan itu sangat pandai di dalam memainkan peran agar dua saudara ini. Jadi senjata utama setan itu adalah membuat permusuhan, menyebarkan permusuhan sesama muslim, sesama saudara, terlebih kepada suami istri ya, sebagaimana dalam sebuah hadis Muslim itu bahwasanya iblis itu membangun mulkahu alal bahr alal ma, membangun kerajaannya di atas air, dan dia selalu mengapelkan ya, mengumpulkan pasukannya. Jadi dikumpulkan pagi sore itu suruh laporan, ditugaskan ya. Ada setan yang kemudian datang melaporkan, saya sudah berbuat begini ya. Maka jawabannya itu biasa ya, tidak ada yang kau kerjakan, itu biasa. Sampai kemudian datang, saya melaporkan saya tidak meninggalkan si fulan dan si fulanah kecuali keduanya sudah cerai. Saya berhasil menjadikan keduanya bercerai ya. Maka dia mengatakan, langsung dia bangkit dari tempat duduknya, langsung mendekat kepada pasukannya ini. Nikmat syaitan anta ya, setan terbaik adalah kamu, pasukan terbaik itu kamu ya. Kayak ini loh cara berhasil. Artinya itu perangkap setan. Jangan sampai kemudian kita terperangkap di situ. Memang selalu ada masalah, selalu ini kadang dekat itu menjadikan masalah, kalau jauh itu saling rindu, saling kangen ya. Ya kalau ngato agak ini kemudian dekat lagi itu. Yang terpenting itu saling dekat dengan sumber hidayah, orang yang selalu mengingatkan ya, sehingga kalau kita terperosok ya kita tersadar ya. Ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Ustaz Tambal, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.